Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Adik kecil, karena kamu sekuat ini di usia muda, aku benar-benar kagum, benar-benar kagum. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu dipanggil Chu Feng kan? Kenapa aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya? Peringkat 7 Heavenly Immortal itu bertanya. Dia tidak menjadi marah karena dia gagal mengalahkan Chu Feng. Malahan sebaliknya, setelah mengetahui bahwa Chu Feng lebih kuat darinya, sikapnya terhadap Chu Feng menjadi lebih sopan dari sebelumnya. Aku baru saja kembali ke klan Surgawi Chu, kata Chu Feng. Baru saja kembali ke klan Surgawi Chu, seru semua anggota Dongguo Heavenly Clan yang merasa lebih bingung, itu setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Tiba-tiba saja, seorang pria dari klan Surgawi Dongguo sepertinya mengingat sesuatu. Dia pun bertanya pada Chu Feng dengan nada memverifikasi. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu dipanggil Chu Feng. Tanya orang itu. Benar sekali, jawab Chu Feng. Nama itu terdengar sangat familiar. Pada saat itu, bahkan Sage wanita yang sebelumnya kasar dan tidak masuk akal itu mulai berbicara dengan sikap yang jauh lebih baik. Dia bahkan berkata dengan bercanda, kamu tidak mungkin menjadi putra senior Chu Xuan Yuan kan, ucap si wanita. Aku memang putra Chu Xuan Yuan, kata Chu Feng. Apa? Seru mereka semua. Kata-kata Chu Feng datang seperti gemuruh guntur yang tiba-tiba. Kata-katanya itu bahkan lebih mencengangkan daripada kekuatan yang dia ungkapkan sebelumnya. Kamu bilang kamu putra Chu Xuan Yuan, apakah kamu benar-benar putra Chu Xuan Yuan? Wanita itu bertanya terus-menerus. Ayahku memang Chu Xuan Yuan, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat itu, klan Surgawi Dongguo saling memandang. Keheranan yang dalam juga memenuhi wajah mereka. Putra Chu Xuan Yuan, itu bukan masalah kecil sama sekali. Pada saat itu, mereka tampaknya telah menyadari mengapa Chu Feng akan sangat berbeda dari klan Surgawi Chu lainnya. Tuan Muda Chu Feng, aku Dongguo Hang Yi. Aku harap kamu tidak tersinggung dengan kekasaranku sebelumnya, kata peringkat 7 surgawi abadi itu kepada Chu Feng. Aku Dongguo Yue. Aku hanya bercanda denganmu sebelumnya. Tolong jangan menganggapnya serius, kata wanita itu dengan senyum di wajahnya. 5 anggota Dongguo Heavenly Clans itu mulai memperkenalkan diri kepada Chu Feng. Bahkan sikap mereka benar-benar perbedaan seperti langit dan bumi dari sebelumnya. Chu Feng, tampaknya nama ayahmu sangat berguna. Namanya mungkin akan menjadi jimat pelindungmu di masa depan, ucap si ratu. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng adalah putra Chu Xuan Yuan, mereka benar-benar bertindak lebih sopan daripada ketika Chu Feng mengungkapkan kekuatannya kepada mereka. Karena itulah, si ratu tidak bisa menjaga dirinya untuk menggodanya. Reaksi mereka telah membuktikan betapa kuatnya ayahku saat itu. Aku berharap suatu hari aku juga akan dapat mencapai prestasi ayahku itu. Chu Feng tersentak kagum. Setelah itu, Chu Feng diundang ke kota Dongguo Heavenly Clan. Setelah masuk, Chu Feng akhirnya bertemu dengan jenius terkuat dari klan Surgawi Dongguo di alam kultivasi bela diri leluhur. Setelah bertemu orang itu, Chu Feng sedikit terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena alam kultivasi bela diri leluhur adalah dunia di mana laki-laki umumnya lebih berbakat daripada wanita. Dengan demikian, umumnya laki-lakilah yang akan menjadi yang terkuat di antara suatu kelompok. Namun, jenius terkuat dari klan Surgawi Dongguo yang hadir sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita itu seharusnya sudah mencapai usia 300 tahun. Namun, penampilannya adalah seorang wanita muda berusia awal 20-an. Selain itu, dia bukan kecantikan yang luar biasa. Namun sebaliknya, penampilannya sangat biasa-biasa saja. Meskipun Chu Feng merasa bahwa Dongguo Yue yang sengaja mempersulit Chu Feng di luar gerbang kota adalah seorang wanita dengan kecantikan, maka dia pasti akan dianggap cantik jika dia dibandingkan dengan wanita itu. Meskipun wanita itu memiliki tampilan yang sangat biasa-biasa saja, tapi dia memiliki banyak kelas. Selanjutnya, Chu Feng tidak dapat mendeteksi kultivasinya. Chu Feng merasa bahwa wanita yang mampu memimpin klan Surgawi Dongguo dan mendapatkan posisi di alam kultivasi bela diri Ancestor, dia pasti memiliki kultivasi setidaknya ranah marsial immortal. Wanita itu bernama Dongguo Bingyu. Saat ini, hanya Chu Feng dan Dongguo Bingyu berada di dalam istana.
Tuan Muda Chu Feng, kenapa kamu tidak memberitahuku alasan yang membawamu ke sini, tanya Dongguo Bingyu. Dongguo Bingyu adalah orang yang sangat cerdas, karena dia sepertinya tahu bahwa Chu Feng datang karena suatu alasan. Dengan dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tidak lagi berusaha untuk bertindak sopan, dan langsung menyebutkan tujuannya datang. Setelah mengobrol dengan Dongguo Bingyu selama beberapa waktu, Chu Feng meninggalkan kota Dongguo Heavenly Clan dan mulai kembali ke Chu Heavenly Clan. Meskipun Dongguo Bingyu menyatakan bahwa dia tidak akan lagi menyimpan dendam atas apa yang dilakukan klan surgawi Chu saat itu, tapi dia tidak secara eksplisit mengungkapkan apakah dia akan membantu klan surgawi Chu atau tidak. Dihadapkan dengan reaksi seperti itu, maka tidak cocok bagi Chu Feng untuk menekan subjeknya. Karena itulah, Chu Feng tidak berusaha untuk melebihi sambutannya, dan memutuskan untuk pergi setelah mengobrol dengan Dongguo Bingyu. Tanpa diketahui Chu Feng, Dongguo Bingyu melambaikan tangannya setelah dia meninggalkan aula istana. Mengikuti gelombangnya, dua sosok segera muncul dari belakangnya. Mereka adalah dua pria dengan perawakan gemuk dan kurus. Mereka berdua anggota klan surgawi Dongguo. Mereka berdua bisa dikatakan sebagai salah satu klan surgawi Dongguo terkuat di samping Dongguo Bingyu. Meskipun mereka berdua memiliki ukuran yang sama sekali berbeda dan terlihat sangat berbeda, tapi mereka sebenarnya saudara kandung. Mereka berdua dikenal sebagai Mighty Dongguo Duo. Ikuti Chu Feng, kata Dongguo Bingyu kepada Dongguo Duo yang perkasa. Kakak Bingyu, apakah kamu ingin kami melindunginya? Tanya si gemuk Dongguo Duo yang perkasa. Ikuti dia dulu, nilailah perilakunya. Jika dia baik, maka lindungi dia. Jika tidak baik, maka kamu bisa meninggalkan masalah ini dan mengabaikannya. Tentu saja, aku tidak akan menjadi orang yang menilai perilakunya. Tapi sebaliknya, kalian berdua akan menjadi penilai, kata Dongguo Bingyu. Oh, kami mengerti, kata kedua pria itu sambil menggenggam tangan mereka. Kemudian tubuh mereka bergeser, dan mereka mulai terbang ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng. Chu Feng tidak tahu bahwa Dongguo Bingyu telah mengirim dua bawahan terkuatnya untuk diam-diam mengawasinya. Dengan demikian dalam kesan Chu Feng, dia hanya berhasil berdamai dengan klan surgawi Dongguo, dan belum dapat menerima bantuan mereka. Ini tidak bisa disalahkan pada klan surgawi Dongguo. Setelah semua, Chu Feng tidak menyebutkan fakta, bahwa ia telah menyinggung klan Monstrous Burnfield dan klan Monstrous Qianfeder. Chu Feng adalah salah satu individu tersebut, dan dia tidak akan menahan sama sekali ketika membantu orang lain. Namun dia selalu tidak mau meminta bantuan dari orang lain. Selanjutnya saat melakukan perjalanan dari alam bawah, Chu Feng tahu bahwa dia hanya bisa menjadi dirinya berkat semua individu besar yang telah membantunya. Jika bukan karena para dermawan yang membantunya selama masa krisis, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Namun Chu Feng juga menyadari, bahwa seseorang benar-benar tidak dapat menempatkan ketergantungan pada orang lain sepanjang waktu jika seseorang ingin tumbuh. Maka dari itu, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dengan demikian, Chu Feng siap menerima pembalasan klan Monstrous Burnfield dan klan Monstrous Qianfeder. Meskipun dia sudah siap, tali Chu Feng tidak mengharapkan pembalasan Burnfield Monstrous Clan tiba begitu cepat. Ketika Chu Feng kembali ke wilayah Chu Heavenly Clan, dia menemukan bahwa kelompok besar istana telah diratakan dengan tanah. Reruntuhan mereka menutupi tanah, dan itu benar-benar berantakan. Adapun Chu Clan Surgawi, mereka berkumpul di istana utama yang hancur. Mereka semua diikat oleh tali khusus. Talinya memancarkan api dan membakar seluruh tubuh mereka, dan menyebabkan mereka berteriak berulang kali. Namun Chu Feng memperhatikan bahwa Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Suang-Suang, mereka semua tidak termasuk di antara orang-orang yang diikat. Setelah mendarat, Chu Feng segera melepaskan tali api dari para anggota klan surgawi Chu itu dan mulai mengobati luka-luka mereka. Apakah ini dilakukan oleh klan Burnfield Monstrous? Chu Feng bertanya kepada mereka setelah merawat luka-luka mereka. Kamu berani bertanya pada kami? Kalau bukan Burnfield Monstrous Clan, siapa lagi? Setelah berdiri, Chu Hongyi menunjuk Chu Feng dan berteriak dengan marah. Kata-katanya itu memverifikasi dugaan Chu Feng. Di mana kakak Suang-Suang dan yang lainnya? Apakah mereka ditangkap oleh klan Burnfield Monstrous? Chu Feng bertanya. Tentu saja mereka ditangkap. Itu karena mereka begitu dekat denganmu, sehingga mereka akhirnya ditangkap. Saat ini, hidup dan mati mereka tidak diketahui.
Bahkan jika mereka masih hidup, kemungkinan besar mereka sudah disiksa sampai gila. Chu Feng, kamu benar-benar pembawa nasib buruk dan pembawa sial. Awalnya klan surgawi Chu kami baik-baik saja di alam kultivasi bela diri leluhur. Namun sejak kamu datang, lihat saja ini. Lihatlah dengan benar semua ini. Lihatlah apa yang terjadi pada wilayah Chu Heavenly Clan kami. Adapun ini, itu semua akibat ulahmu. Chu Hongyi menunjuk Chu Feng dan menegurnya tanpa henti. Adapun yang lain, mereka menunduk diam-diam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi Chu Feng dapat melihat ekspresi menyalahkan dari wajah beberapa orang. Oh, apakah kalian semua menyalahkanku untuk ini? Chu Feng bertanya. Omong kosong, jika kami tidak menyalahkanmu, siapa lagi yang harus kami salahkan? Apakah itu aku? Jika bukan karena kamu, bagaimana kita bisa direduksi menjadi seperti itu? Chu Hongyi menunjuk Chu Feng dan menyerang Ni. Adik kecil Chu Feng, apa yang dikatakan kakak Hongyi bukan tanpa alasan. Jika bukan karena kecerobohanmu saat itu, klan Burnfield Monstrous tidak akan marah pada kami, dan mereka tidak akan datang untuk menghancurkan kota kami. Untungnya, kita berada di alam kultivasi martial Ancestor, dan dilindungi oleh formasi khusus di sini. Jika kita tidak berada di alam kultivasi martial Ancestor, jiwa kita mungkin akan dihancurkan, dan kemudian dibunuh oleh klan Burnfield Monstrous. Tepat pada saat itu, beberapa orang di samping Chu Hongyi juga berdiri dan mulai berbicara. Meskipun nada mereka tidak kasar dan tidak masuk akal seperti Chu Hongyi, tapi kata-kata mereka dipenuhi dengan keluhan. Menurut kalian semua, itu adalah kesalahanku untuk menyelamatkan mereka pada saat itu. Hanya karena kalian semua tidak mau menyelamatkannya, kamu menyalahkanku karena menyelamatkan mereka. Ucap Chu Feng sambil menunjuk ke arah anggota Chu klan surgawi di dekatnya. Mereka adalah orang-orang yang dia selamatkan dari Burnfield Monstrous Clans. Jika kamu menahan diri, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, kita berada di alam kultivasi bela diri leluhur, dan tidak bisa mati, kata seseorang. Dia sebenarnya sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata itu, dan seolah-olah apa yang dia katakan adalah kebenaran. Memang benar, kamu tidak akan mati. Karena kamu tidak akan mati, mengapa kamu tidak mengikat tali ini kembali ke tubuh kamu? Ucap Chu Feng sambil menunjuk ke tali api yang terlepas di tanah. Ekspresi pria itu langsung berubah. Dia tidak tahu bagaimana caranya merespons. Tali api itu adalah alat untuk menyiksa orang. Meskipun terlihat seperti nyala api sederhana, tapi nyala api itu mampu membakar jiwa seseorang. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit karena tubuhnya terbakar berulang kali, San juga tidak ingin diikat oleh tali itu lagi. Jika yang disiksa saat itu adalah kalian semua, haruskah aku juga tidak melakukan apa-apa? Bahkan jika kamu semua harus disiksa sampai dalam keadaan gugup dan menjadi gila, haruskah aku juga tidak melakukan apa-apa? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, tidak hanya orang-orang yang telah menegur Chu Feng sebelumnya juga benar-benar diam, tetapi bahkan orang-orang yang hanya menunjukkan kesalahan mereka terhadap Chu Feng di wajah mereka mengungkapkan ekspresi malu. Jika mereka yang disiksa, mereka tentu berharap seseorang akan menyelamatkan mereka. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi gila. Chu Hongyi, sebelumnya kamu membawa klan kami ke wilayah Burnfield Monstrous Clan. Akibatnya, klan kami ditangkap oleh klan Burnfield Monstrous dan disiksa di depan umum. Meskipun kamu adalah penyebab utama di balik semua ini dan menolak untuk menyelamatkan mereka, tapi aku tidak melakukan apapun untukmu. Namun hari ini, kamu mulai menyalahkan aku lagi. Ucap Chu Feng sambil mengalihkan pandangannya ke Chu Hongyi. Apakah kamu tidak tahu, jika kamu bisa menahan diri, mungkin semuanya akan damai sekarang. Namun kamu sekarang telah menyinggung klan Burnfield Monstrous. Bagaimana kita bisa terus ada di alam kultivasi martial leluhur sekarang? Chu Hongyi membantahnya. Oh, jadi kamu mencoba memberitahu aku bahwa kami tidak dapat menyinggung siapapun di alam kultivasi bela diri leluhur. Bahkan jika klan kita dipukuli dan disiksa oleh orang lain, kita harus memandang dan tidak melakukan apa-apa. Jika mereka dikutuk oleh orang lain, kita harus mentolerirnya. Apakah itu benar? Apakah kalian semua datang ke alam kultivasi bela diri leluhur ini dengan tujuan hidup seperti kura-kura? Apakah kalian semua datang ke realm cultivation martial Ancestor untuk mempermalukan leluhur tua kami? Chu Feng berbicara dengan keras. Pada saat itu, semua orang terdiam.
Meskipun Chu Hongyi ingin menyangkal Chu Feng, namun dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Kemungkinannya, bahkan dia tidak dapat menemukan alasan. Yang menghancurkan rumah kita adalah klan Burnfield Monstrous. Yang melukai kalian semua juga adalah klan Burnfield Monstrous. Namun, bukannya menyalahkan Burnfield Monstrous Clan, kamu semua malah menyalahkan aku. Apakah kalian semua hanya tiran di rumah sendiri, dan benar-benar lemah lembut dan sopan santun di depan klan luar? Dengan seberapa banyak kamu menggertak yang lemah dan takut yang kuat, maka tidak akan heran kalau kalian semua dipandang remeh oleh orang lain. Tidak heran juga klan surgawi Dongguo telah meninggalkanmu. Suara Chu Feng semakin keras. Nada suaranya juga dipenuhi amarah dan kekecewaan. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun dari Chu Heavenly Clan yang mengatakan apapun. Malahan sebaliknya, mereka menundukkan kepala mereka lebih jauh. Ekspresi rasa malu di wajah mereka semakin kuat. Memang benar, orang yang telah mempermalukan mereka adalah Burnfield Monstrous Clan. Adapun Chu Feng, dia adalah orang yang telah membela mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menyalahkan klan Burnfield Monstrous karena menindas dan mempermalukan mereka, dan malah menyalahkan Chu Feng karena membela mereka? Dari cara aku melihatnya, kalian semua telah berlutut di depan orang lain terlalu lama, dan bahkan tidak tahu bagaimana berdiri lagi, teriak Chu Feng. Melihat kerumunan yang diam dengan kepala menunduk, Chu Feng menjadi lebih marah. Adik kecil Chu Feng, Suang Xiaong, kakak Chu Ping dan yang lainnya telah ditangkap oleh orang-orang dari klan Burnfield Monstrous. Mereka menyatakan bahwa kamu harus pergi ke sana. Kalau tidak, itu tidak hanya kakak Chu Ping dan yang lainnya akan menderita, tetapi kita juga tidak akan bisa berdamai. Adik kecil Chu Feng, tolong katakan apa yang harus kita lakukan. Tepat pada saat itu, beberapa orang Chu klan surgawi berbicara. Orang-orang itu adalah orang yang disiksa oleh klan Burnfield Monstrous sebelumnya, dan diselamatkan oleh Chu Feng. Mereka tidak pernah memiliki keluhan terhadap Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka merasa sangat berterima kasih kepadanya. Namun sekarang mereka bingung apa yang harus dilakukan, dan hanya bisa mencari bimbingan darinya. Meskipun Chu Feng adalah yang termuda di antara mereka, tapi dia sudah jelas menjadi pilar dukungan mereka. Apa yang harus kita lakukan, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia menyapu pandangannya ke kerumunan. Tiba-tiba saja, dia berhenti di satu lokasi. Ada spanduk di sana, dan tiangnya sudah rusak. Adapun spanduk dengan kata-kata Chu Heavenly Clan di atasnya, itu sudah dihancurkan. Chu Feng mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih tiang spanduk yang patah tiba di tangannya. Dengan pikirannya, kekuatan spiritual Chu Feng melonjak maju. Dalam sekejap mata, spanduk dikembalikan ke penampilan aslinya, dan mulai berkibar-kibar bahkan tanpa angin. Memegang spanduk Chu Heavenly Clan di tangannya, Chu Feng mengarahkan matanya melintasi kerumunan. Lalu dengan keras dia berkata, "Jika kalian semua tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka aku, Chu Feng, akan mengajarimu apa yang harus dilakukan." Seseorang tidak bisa diam-diam menanggung penghinaan dan pelecehan dari orang lain. Namun sebaliknya, seseorang harus mengembalikannya dengan terima kasih. Hari ini rumah kita telah dihancurkan oleh klan Burnfield Monstrous. Dengan demikian, kami akan menanam bendera klan kami di wilayah mereka. Mulai sekarang, kita akan menjadi penguasa wilayah itu, dan mereka akan menjadi budak kita. Teriak Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.